Tolong, tolong. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum pergi. Melihatnya untuk terakhir kalinya. Biarkan aku tahu. Apakah dia memikirkanku? Seperti jiwa yang sangat bersih. Ini adalah aura orang baik dari 9 kehidupan. Tapi, kenapa tampak begitu lemahnya? Apa maksudmu dengan melihatnya sekali lagi? Astaga, orang baik dari 9 kehidupan ketemu cewek yang buruk. Orang bodoh ini menukar nyawanya demi uang untuknya berfoya-foya, tapi dia malah bersenang-senang dengan orang lain. Tidak bisa membiarkannya pergi ilusi, teknik penghancur ilusi mulai. Ini. Tidak. 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 Tidak, tidak. Tidak mungkin. Dia memberitahuku. Dia sedang menabung. Dia akan mencari uang demi masa depan kita. Sudah memberikan semua tabunganku padanya. Hahaha, palsu, semuanya palsu. Ini. Apa yang terjadi? Kok begitu rapuh kemampuan menahan tekanan mentalnya? Tugas membawa keberuntungan, pandai menggerakkan hati, mengganggu sebab akibat, membuat orang baik di 9 generasi, belum selesai melewati 81 kesulitan, hidup berakhir sebelum waktunya. Siklus reinkarnasi dimulai lagi, apa dosa yang harus ditanggung? Orang baik yang bodoh, di kehidupan ini harus melewati 81 kesulitan agar bisa mencapai hasil yang baik. Sekarang baru melewati 71 kesulitan, akibat gangguanmu, hidupnya berakhir sebelum waktunya, hatinya hancur dan mati. Semua upaya sia-sia, harus masuk ke dalam siklus hidup kembali dan mengalami ujian lagi. Apakah kamu menanggung sebab akibat ini? Aku hanya ingin yang terbaik untuknya, aku ingin dia melihat segala kesulitan, hanya saja tidak menyangka betapa lemahnya kemampuan menahan tekanan mentalnya. Ya kan, masih kurang 10 kesulitan saja, apa susahnya? 9 perbuatan baik 10 kesulitan adalah jurang besar kau anggap enteng. Dapatkah kau memahami penderitaan reinkarnasi? Kesalahan ini harus dihukum, tapi hukuman untukku tak ada artinya. Cuma kurang 10 kali kesulitan kan? Biar aku yang menghadapinya. Setuju? Tapi perlu menyegel kekuatanmu turun ke bumi menjalani kesulitan 10 kesulitan selesai baru pulang. Kalau gagal turunlah ke dunia binatang tak akan pernah bereinkarnasi. Inilah ikatan surgawi. Cepat kemari, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ada orang yang sadar. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Bubarlah, bubar ya. Jangan menghalangi sebentar, orang masih mau berdoa, ya. Bubarlah, bubar ya, bubar. Cuma 10 kali kesulitan kan? Aku bisa selesai dengan cepat. Aku beritahu kalian, tunggu saja. Bagaimana? Tuan Yo, enak tidak? Enak, haha, enak, haha. Wah, bukannya kesempatan ini sudah datang? Hei, Yo Xiao, di depan ada orang. Ayo, anggap saja aku sebagai polisi tidur. Bukan itu. Kenapa aku baik-baik saja ya? Hahaha. Oh, do a koi.
Meskipun kamu tidak punya kekuatan lagi, tetapi sifat koimu masih ada. Cara dunia ini tidak bisa menyakitimu, dan tentu saja ini tidak dianggap sebagai cobaan. Perkenalkan, aku adalah pengawas yang dikirim dari surga untuk mengawasi uji coba ini. Apa? Usia, sakit, dan kematian tidak dihitung? Bagaimana aku kembali ke surga? Kamu bercanda. Orang gila ini. Ah. Bukannya dia Lin Fen? Lin Fen, biar aku urus. Lin Fen, bisakah kamu berhenti bermimpi? Kita sudah putus. Jangan pikir aku akan bersamamu karena kamu mengancam akan mati. Bukan, siapa kamu? Inilah perempuan buruk yang dulu dipuja oleh tubuh ini. Untuk menjilat dia, aslinya, semua tabungan dikorbankan. Kamu melakukan ini bikin aku jijik. Ku mau bilang, aku sekarang sudah jadi orangnya Tuan Yo, jadi jangan bermimpi lagi. Wah, ini juga dianggap tantangan. Pulihkan kekuatan magisku. Sepertinya kucing gemuk, ujian terakhir adalah ujian cinta. Harus melewati tantangan cinta barulah bisa terlepas. Aduh. Selamat, Tuan Koi, memiliki kekuatan magis. Kembali ke dunia dewa, tinggal menunggu waktu. Jadi sepertinya, aku cuma perlu cari 9 cewek nakal untuk berhasil besar. Masalah ini tidak sehebat yang kukira. Tapi di mana bisa cari 9 cewek nakal? Fanny. Kamu hari ini gak datang kerja ya? Bos Yo bilang kalau kamu bolos lagi, dia akan pecat kamu. Biarkan dia pecat aku. Tidak, dengar dulu. Perusahaan kecil ini punya Yao Sichang yang luar biasa. Cewek nakal seperti Lin Wiwi. Burung Phoenix. Jadi di tempat seperti ini, kesempatan bertemu perempuan jahat semakin besar. Pergilah. Kalau anjing tidak pergi, aku pergi. Perempuan jahat, aku datang. Hahaha, selamat jalan Tuan. Presiden, ini adalah cabang perusahaan. Ini kartu identitas karyawan Anda. Anda benar-benar ingin masuk sebagai karyawan biasa? Ayahku sakit parah. Cabang lain menuruti secara setengah hati. Tanpa ini, bagaimana tahu kebenaran perusahaan? Pergilah dan jaga kerahasiaan. Mengemudi mobil begitu bagus dan masih kerja, pasti orang berkenalan. Iya, pasti perempuan jahat yang datang dengan cara hubungan. Lebih baik semuanya menjauh darinya. Cewek nakal. Aku jatuh cinta dengan cewek nakal. Hari ini ada rapat, ada 2 hal yang ingin dibicarakan. Pertama, Naikkan Lin Weiwei jadi ketua kelompok. Tepuk tangan dulu. Fan, Zhonggang Diombilatia. Dia hanya jilat bos besar, nggak bisa yang lain. Aku juga berpikir begitu. Ada satu hal lagi. Dia ini adalah magang dari kantor pusat, sambutlah dia. Seorang magang berpakaian seperti dagangan kaki 5, tapi pakai jam tangan bagus, pasti cewek matre. Siapa dekat dia pasti sial. Jadi, siapa yang mau bimbing si magang? Saya mau. Lin Fan. Kamu ngelantur apa sih? Biasanya kinerja kamu paling buncit. Sekarang mau bimbing orang baru, apa kamu yakin orangnya mau? Bukan dia, tahu dia gak mau? Kamu. Lin Fen, bersikap baik ke cewek lain tidak bikin aku cemburu. Sikapmu murahan. Ayo ikut dia. Dia bisa mengajak berkeliling dan membiasakan dengan peraturan perusahaan. Baiklah, akan mengantarmu ke tempat kerjamu. HMPH, minggirlah. Anda. Ini adalah tempat kerja.
Ayo duduk. Apakah tinggi job cocok? Ah, itu cocok. Ini adalah peraturan dan ketentuan perusahaan. Lihat. Komputer ini, aku bantu perbaiki dulu. Haus? Sini, minum air. Ah, itu. Aku belum haus sekarang. Mungkin kamu lanjut kerja dulu. Oh, pasti kamu lapar. Aku tahu toko kue di bawah punya kue baru. Pasti enak. Aku beli buat kamu ya. Airnya kamu pegang dulu minum. Adu, Brofan. Kamu bingung. Kenapa keluar penjara masuk sarang harimau? Vivi, kamu benar, Lin Fan memang masih memikirkanmu. Kue sudah dibeli. Si Suyu baru datang kelihatannya memang cewek nakal. Kamu jangan sampai kesengsem. Aduh, pergi-pergi. Anak kecil tahu apa sih? Lin Fan, tidak suka makanan manis. Hari ini aku senang, taruh di sini, nanti bagi-bagi. Baik-baik saja. Kalau makan, beli sendiri. Kamu. Ayo. Buka mulut. Ayo. Buka mulut. Tidak mungkin, identitas saya tidak terbongkar. Kenapa dia selalu baik sekali padaku? Jangan-jangan, dia kepada. Lin Fan, kalau kamu ingin menarik perhatianku dengan cara ini, itu terlalu kekanak-kanakan. Aku saat ini tidak terlalu ingin makan kue. Lagi pula, aku juga belum berencana untuk menikah. Rekan Su, aku rasa kamu salah paham. Ini hanya persahabatan kolega yang hebat. Lagi pula, kamu mau menolak hatiku yang tulus ini? Tidak. Mulut itu. Mouse klik kanan, klik sekali dan halaman tertutup. Lalu klik tombol shutdown di bawah, dan kamu selesai kerja. Inilah pekerjaan kalian berdua hari ini, kalau belum selesai. Tidak boleh pulang. Ini, apakah terlalu banyak pekerjaan? Ini pasti bercanda. Aku ingat kantor pusat punya aturan tentang jam kerja setiap karyawan. Lagi pula, bukan bisnis kita, kenapa harus kerjakan? Pasti lagi-lagi Yao Shichang. Kerja sans pinggan diluar. Melanggar aturan perusahaan pusat. Saya ketua tim, jika ada masalah, bicarakan dengan manajer. Kalian berdua keluar dari sini. Kamu. Baik, kami kerjakan. Tak disangka, ada kejutan tak terduga. Sadar mereka berhubungan diam-diam dengan perusahaan apa. Kumpulkan bukti-bukti. Xiao Su, aku sudah pesan tempat spesial. Kamu ada ulang tahun? Tidak ada. Terima gaji, lumayan banyak. Mau tidak, pinjam uang? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Aku tahu kamu ingin ngobrol, tapi kita banyak kerjaan. Bisa selesaikan dulu? Oke. Xiao Su. Tidak mungkin. Pada saat ini. Bukannya dia harus minta uang dari saya buat beli hadiah? Tidak mungkin. Dia. Harusnya. Penghasilan saya tidak besar. Kemampuan tidak begitu kuat. Wanita cantik seperti dia. Pastinya, kalau selingkuh pasti dengan pria berkualitas. Selamat datang.
Harusnya sudah cukup. Kok aku ketiduran? Lin Fan. Bangunlah. Ada apa? Tidak usah panggil dia lah, tidak ada gunanya. Lin Fan, Suyu. Karena kalian membuat suasana kantor ambigu. Saya memecat kalian karena meremehkan pekerjaan. Siapa yang meremehkan pekerjaan? Siapa yang membuat suasana kantor? Apakah menyelesaikan pekerjaan? Kamu memberi kami banyak pekerjaan. Kami pak. Berhenti bukan alasan untuk menghindari pekerjaan. Kalau tidak, perusahaan menyuruh kalian apa? Bereskan barang-barang, cepat pergi. Tunggu. Siapa bilang kami belum selesai? Ini. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan? Apakah mungkin dia semalam bekerja semalam untuk membantu menyelesaikannya? Tenang, ada aku di sini. Aku gak bakal biarin kamu dipecat. Tunggu, pasti akan balas kalian. Apa yang kalian lakukan? Cepat keluar, Direktur Pusat datang buat inspeksi. Cepatlah. Perusahaan bagus sekali. Sangat semangat, terutama para karyawan ini. Karyawan kenapa? Ahaha. Karyawannya bagus ya? Hahaha. Benar sekali. Ya, saya ada urusan. Di sini ada ruang kantor, bisa sediakan satu buat saya? Dan soal karyawan itu, Anda. Ikuti saya sebentar. Dia. Tidak masalah, Suyu akan ikut datang. Silakan ke sini, Tuan Direktur. Cepat. Menurutku, ada orang yang sangat pandai menjilat burung kenari orang lain. Kamu justru banyak perhatian di sini. Ayo gerak. Ayo gerak. Fan bro. Turut berduka. Aneh. Ini belum cukup disebut disakiti? Apa? Harus menyaksikan sendiri. Hehe. Kamu kayaknya linglungnya. Lin Fan. Perlu aku kasih kamu kesempatan lagi? Mau bawa air ke ruang rapat? Lihat sendiri idolamu dipeluk. Atau, sekarang langsung sujud ke saya. Mengizinkanmu menjilatiku sekali lagi. Berlutut. Kalau begitu saya pilih pengiriman air. Anda. Hai Lin Fan, kamu. Dong. Ketua ini. Saya mencoba kursi ini. Tidak masalah, silakan duduk. Baik-baik. Tidak. Kalian ini. Saya datang kali ini untuk inspeksi. Sebenarnya untuk Ya, untuk mengungkap akar korupsi di perusahaan. Sebenarnya saya dikirim dari atas untuk menjadi mata-mata. Saya mengerti, saya paham semua. Kalau begitu, tolong jangan bocorkan rahasia ini. Bagaimanapun, kami tidak mudah mengatur seorang mata-mata. Saya mengerti, tapi sepertinya kalian tadi sudah terbongkar. Baru saja bos memanggilmu ke kantor, semua orang mengira kamu gadis nakal. Jadi, pasti tahu kamu adalah mata-matanya. Mulai sekarang pasti tidak akan ketahuan lagi. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga berpikir aku perempuan yang materialistis? Ngapain aku mendekatimu? Lin Fan. Saatnya beraksi. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa kamu. Aku hanya suka kamu. Masih ada orang di sini. Maaf. Lalu kita harus bagaimana selanjutnya? Kalau kamu tidak bisa mengatakannya. Aku punya sebuah ide. Tapi, Sepertinya kamu harus berkorban. ini. Ada apa Direktur? Saya harus menekankan hal ini, yaitu hubungan antar karyawan harus diperhatikan dengan serius, terutama hubungan asmara. HMP. Hehehe.
Kalian berdua tulis laporan pertimbangan sebelum pulang. Direktur. Lin Fan, saya balik ke meja dulu ya. Pasangan muda kepergok selingkuh, dibuang. Ya Lin Fan, pakai yang sudah dipakai orang, gimana rasanya? Yang sudah saya pakai kan masih dipakai orang juga. Lin Fan, kamu ngomong apa sih? Lagi pula, dia rela menyinggung direktur demi saya. Lin Weiwei, kamu berani nggak? Dia suka kamu cuma karena ada untungnya buat dia. Tunggu aja, pasti bakal dibuang kamu nanti. Kita lihat saja. Oh, ini surat denda kalian berdua, tolong bayar. Sudah menulis review, kenapa masih bayar denda? Itu peraturan perusahaan. Oh, aku lupa. Kamu tidak perlu bayar sendiri kan? Harusnya ada yang bayar untukmu. Betul sekali. Saya yang bayar, tunggu sebentar. Kamu tahu, kamu sudah melanggar peraturan perusahaan pusat. Memungut denda dari karyawan. Semoga kamu bisa menanggung konsekuensinya. Bagaimana bisa? Nona, ada masalah besar. Ketua sakit kritis, saham perusahaan dijual besar-besaran, semua aset dan kartu dibekukan. Ah, Kenapa kartumu dibekukan? Butuh bantuan sekarang? Lin Fan, di rumah ada masalah mendesak, perlu pulang dulu. Datang, ayah suka berjudi, ibu sakit parah, adik sekolah, dia hancur. Tidak apa-apa, pergi saja, aku urus izin cutimu. Nanti aku mampir. Oh iya, ini uang buat kamu. Bukan, Lin Fan. Kenapa percaya Kenapa aku tidak percaya? Pikir semua orang sama jahatnya denganmu? kamu? Terima kasih, Lin Fan. HMPH. Fenge, kenapa bingung? Bagaimana bisa memberikan semua tabunganmu padanya? Iya, dia baru bekerja beberapa hari. Bagaimana kalau dia pergi dan gak kembali? Saya percaya padanya. Saya yakin dia pasti nggak akan kembali, begitu tugas saya bisa selesai. Oh, saya harus ke rumah sakit sekarang. Ada yang bisa pinjemin saya uang sedikit? Pinjam saya sedikit, Sepertinya saya harus cari cara sendiri untuk dapat uang. Broyo, Lin Fan itu memang keterlaluan. Tenant, Seiya Pasti Punya Karin Tuk Menanganidia. Waduh, pemilik sebelumnya tinggal punya segini aja. Kalau Suyu nggak tertarik gimana dong? Harus cari cara dapat duit nih. Kamu jalan gak lihat-lihat ya? Gimana ini? Aku lagi-lagi kerja keras sendirian. Et Camus ini, Bang, maaf. Maaf bang, jangan pukul lagi. Penyebab banyak masalah, ini kamu. Pinjam sedikit keberuntunganmu. Dokter, kartu bank saya dibekukan. Tolong operasi bapak saya dulu. Nona Su, ini masalah yang sulit saya tangani. Sebaiknya Anda bayar biayanya dulu. Tapi dokternya. Mulai operasi sekarang. Ini slip pembayaran. Saya sudah membayar biaya di bawah. au cas. Lin Fan. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Jangan khawatir tentang aku. Masih ada uang di kartu ini, cukup untuk biaya pengobatan pamanmu. Ambil. Lin Fan. Kamu ambil pinjaman, kok bisa sebodoh itu? Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Yang penting kamu baik-baik saja. Tidak usah terburu-buru soal uang. Kali ini dia kabur bawa uang, ini pasti salah satu kesulitan, kan? Ini benar-benar hal sepele. Lin Fan, Pak Yo memanggilmu ke ruang rapat. Akhir-akhir ini, beberapa rekan kerja di perusahaan kami serius mempengaruhi suasana perusahaan. Fan GE. Kelihatannya kali ini dia memang khusus menyasar kamu. Bahkan yang lebih parah, demi keuntungan pribadi, bahkan menggelapkan dana perusahaan. Lin Fan,
Pasti kamu yang melakukannya. Bukan. Tak ada hubungannya denganku. Catatan kepegawaian menunjukkan Suyu mengajukan pengunduran diri. Sebelum berhenti, rekening bannya menerima dana besar. Dana proyek perusahaan hilang, semua tahu kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau kalian ingin memfitnah aku, apa yang bisa kulakukan? Bagus kamu sudah mengaku. Satpam, Bawa dia pergi. serahkan pada inspektur. Kemampuan biasa-biasa saja, masih berani menangkap saya. HM. Lihat saja siapa yang berani. Kamu. HM, wah, pikirku siapa? Merasa duit yang ditipu kurang banyak. Kembali buat tipu lagi ya. Hei, kamu. Berani pukul aku. Kartu ini ada 20 juta. Harusnya cukup buat tutup celah perusahaan. Pencurian tetap pencurian, berapapun nggak bisa. Pencurian atau penggelapan dana, kamu lebih tahu dari aku, cek rekaman CCTV aja. Lin Fen, jangan kira kamu bisa berbuat apa saja setelah dukungan orang kaya. Perusahaan ini milik Changge. Aku bisa bikin kalian pergi dengan satu kata saja. HMPH. Bilang kalian mencuri, kalian mencuri. Mau cek CCTV? Mimpi. Jadi. Sekarang perusahaan ini milik kalian berdua. Lalu kenapa? Ular besar tidak bisa mengalahkan ular lokal. Aku yang jadi bos di sini, jadi aku yang menentukan. Kalau kamu keras kepala begini, jabatan manajer ini juga tak perlu kamu pegang. Lin Fen, menurutmu gimana? Aduh, Kak, ini ada masalah apa? Biar aku jelaskan ke kalian apa yang terjadi. Direktur. Ibu Su. Ini adalah putri sulung mantan Presiden Grup Tianyu, Presiden baru, Ibu Su. Ibu Su, Tadi saya tidak mengenali Anda. tolong maafkan saya. Dia, wanita ini yang menyuruh saya melakukannya. Zhu Shichang. Kau tidak punya hati nurani. Diam. Bawa semua pergi. Sususu Zhangsu. Lepaskan aku. Zhangsu. Lepaskan aku. Kalian juga pergi. Lin Fen tetap di sini. Maksudmu? Kamu bukan wanita licik. Kamu adalah bos perempuan yang menyamar. Ini bukan presiden direktur. Asal kamu mau. Aku yang jadi presidir, aku jadi asistenmu. Gimana? Oh, Tuhan. Wahai bumi. Apa ini salah? Susah payah cari cewek nakal, ternyata malah cewek presdir. Ini. Kapan aku bisa lewati cobaan ini? Lin Fen, kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku hanya... Tiba-tiba ada sesuatu ingin aku katakan padamu. Kebetulan sekali. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ayah baru keluar dari rumah sakit, katanya. Ingin bertemu calon menantunya. Apakah kamu punya waktu? Apa yang ingin kamu katakan? Menurutku, kita tidak cocok. Bagaimanapun juga kamu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kita tidak cocok. Bahwa henikatnya antaku. Uhuk. Ingat ini baik-baik. Kamu milikku. Kamu tidak bisa lari. Ayo pulang. Uhuk. Siapa dia? Kenapa kamu bawa semua orang ke rumah? Dia suamiku. Suami kakakmu. Suami. Dika. Suyu, kamu ingin hak waris sampai gila ya? Ayah bilang, siapa yang pertama punya cucu laki-laki, perusahaan akan diberikan padanya. Tapi kenapa kamu cari orang seperti ini? Sans pro. Maksudmu apa? Aku juga punya harga diri. Itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu ingat. Dia milikku. Perusahaan juga milikku. Cukup itu saja. Bawa pergi. Bukankah hanya seorang pria? Aku bisa cari di ruang siaran langsung. Tidak lebih buruk dari yang kamu punya.
Xiao Fan Fan. Sekarang aku mau lihat bagaimana kamu kabur. Setelah kita sudah jadi fakta, kamu mau lari. Juga tidak bisa. Uhuhu. Tunggu saja. Aku mau mandi. Tolong. Tolong. Tanah, kamu datang tepat waktu, selamatkan aku, bebaskan aku. Ini. Yang mulia keberuntungan. Saya tidak datang untuk menyelamatkanmu. Ini adalah cobaanmu. Saya tidak bisa terlibat. Jadi, kenapa kamu datang? Saya hanya ingin memberitahumu. Kalau kamu kehilangan kesucian, arus energimu akan habis. Tak ada lagi harapan. Kembali ke surga. Orang-orang datang, aku pergi dulu. Jangan pergi. Jangan pergi. Teknik sembunyi, cepatlah perintah. Ayo pergi. A. A. Camus. Nakal, gimana kamu masuk? Dengarkan pembelaanku, aku. Suko, kamu ngapain? Merebut kakak ipar berani. Bukan aku. Dia yang masuk sendiri. Kamu kira aku percaya? Su YE. Kalau kamu suka barang seperti ini ya sudah. Aku suka sampai rebutan sama kamu. Jilaya. Situasi seperti ini, aku harap tidak terjadi lagi. Aku. Sepertinya fan-fan kita ini memang nakal ya. Makan yang di mangkok. Lihat yang di panci aku. Pak Su, aku bilang, menurutku kita nggak cocok. Seseorang datang. Bebaskan dia dan awasi 24 jam sehari. Jangan keluar kamar sedikit pun. Bukankah kamu bilang kita nggak cocok? Kalau begitu, akan kubuat kamu merasa cocok. Benar. Ini ada satu kartu emas. Beli saja. Tapi ingat, pikirkan baik-baik dulu. Xiao Fan Fan. Tuan muda, harap jaga diri. Bagaimana aku bisa cari gadis nakal sekarang? Dapat ide. Bikin aku marah. Bikin aku sangat marah. Orang tua itu karena Suyu punya pacar, aku gak dapat. Langsung matiin kartu aku. Cuma dapat cowok pengecut. Apa yang perlu dibanggakan, banyak cowok di internet. Lihat saja aku cari yang tampan dan kaya. Bikin kalian iri. Lebih baik dipakai saja. Kalau tidak, ketahuan identitasku. Bisa repot deh. Halo semuanya, selamat datang di live streamku. Kenapa ada yang menantangku duel? Oke. Aku terima. Vai. Pertarungan tadi kita untung banyak. Untung ada kamu. Dipecat dari perusahaan bagaimanapun, asal ada kamu, kita pasti bisa bangkit lagi. Aku sebentar lagi mau mulai, kamu pergi beliin buah buat aku. Oke. Kalau bukan karena kamu ada gunanya, udah dari dulu aku tendang kamu. Heh. Kamu, wanita brengsek ini dari mana? Kenapa pakai topeng? Mungkinkah dia? Jelek sampai malu nunjukin mukanya, haha. Maksudku, Anda tidak akan jelek sekali sampai malu menunjukkan wajahmu. Perhatian,
Hindari streamer wanita. Mereka penggali emas, terutama yang memakai wig. 2. Jangan menyalakan kamera. Mereka biasanya bajingan. Pakai karakter anime pasti cewek nakal. Kau benar sekali. Tapi yang kucari memang cewek nakal. Ada seseorang sedang duel. Lawan di sana itu. Lin Weiwei. Siapa yang paham ini? Pertama kali duel langsung ketemu Qiao Biluo hahaha. Camus. Camus Yang Qiao Biluo. Aku jauh lebih tampan darimu. Kenapa nggak buka topeng? Takut ya? Aku. Aku punya alasan khusus. Walaupun kamu jelek. Tapi, kalau kamu mau menirukan suara anjing, lanjut duel. Camus. Pikir baik-baik, di ruang live-ku banyak cowok cakep banget. Selama kamu menang duel, mereka tertarik padamu. Bagaimana? Mau coba meniru anjing? Ok. Aku coba. Wof. Wof 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 hahaha. Bagaimana sekarang? Bisa duel denganku sekarang? Tidak bisa, saya baru saja bilang, hanya perlu meniru sekali. Kamu panggil berkali-kali, itu melanggar aturan. Ah. Tidak terima ya? Cobalah kalahkan aku dengan hadiah. Qiao Biluo. Kartu saya ada batasan. Seiya. Adieu. Tidak punya kemampuan, uang, atau malu. Meniru suara anjingnya lumayan bagus, sama persis seperti mantan aku. Halo kakak-kakak. Tolong bantu aku dengan hadiah, hajar dia dengan itu. Yang kirim hadiah terbanyak bisa jadi kontak istimewa aku. Aku kena nih. Paman sabar, tapi istrinya enggak. Siapa? Siapa yang bisa bantu aku kasih pelajaran ke lawan ini? Host, kalau bantu kamu menang, aku mau minta satu syarat ya. HMPH, kalian live 2000 orang mau ngalahin live 20.000. Menurutku kalian sedang bermimpi. HM, kalian langsung masuk ke tahap hukuman. Jangan sampai menangis ya. Kalau tidak mengganggu suara anjing, tidak bagus. Hahaha. Aku. Aku bersedia. Baik. Kamu memaksaku, Lin Weiwei. Cepat datanglah Dewi Kekayaan. Aneh. Kenapa nggak berhasil ya? Penguasa tanah. Penguasa tanah. Hahaha. Pak Deng. Kenapa mantraku nggak berfungsi? Dewa, ini. Kamu di dunia manusia. Dewa Kekayaan ada di langit. Kamu tidak punya mediumnya, kamu juga tidak bisa berkomunikasi. Medium. Kenapa? Bukannya mau kalahkan, kenapa tidak ada reaksi? Adik kecil, kamu jangan-jangan ditipu ya, hahaha. Ini, bagaimana bisa? Kaya sekali. Roquet ini lebih mahal daripada Perusa en kakak. Pasti tidak mungkin. Dia penyiar kecil, tidak menunjukkan wajah. Ah, Presiden, Tuan Lin yang menggunakan uang dari kartu Anda, ada jutaan. Dia menggunakan uangku, dia mau mengalah. Periksa alur dana. Lihat uangnya dipakai di mana saja. Bicara. Tuan Lin. Memberi hadiah kepada pembawa acara perempuan. Haha. Dia memang penyihir hebat, saya beri 1, dia ubah jadi 100, jadi saya bisa memberi hadiah sesuka hati. Memang menggunakan uang suyu sedikit. Menumpuk karma buruk. Membuatnya salah paham, biar dia menyerah. terima kasih, Penge dari masyarakat. Kecil-kecil saja, tapi sekarang bukan waktunya berterima kasih. Hei, yang namanya Lin Weiwei. Kamu kalah, sekarang waktunya menghukummu. Penge. Dia masih sekolah. Masih pelajar, bisakah kamu lebih toleran padaku? Aku mohon padamu. HMP. Kamu adalah masalah, tidak bisa. Kamu. Aku sudah nonton lama, kenapa kamu harus memaksanya? Kamu nggak lihat dia sudah bilang nggak mau? Vivi, cowok ini siapa sebenarnya? Sama cowok ini ada hubungan apa? Aku. Cepat. Bapak-bapak. Jangan buru-buru. Dia cuma petugas kebersihan yang baru Aku. Petugas kebersihan. Kamu.
bisakah kamu jangan ganggu aku? Pergi sana. Lin Weiwei, kamu mau lakukan hukuman apa tidak? Kalau tidak, kami akan potong video ini dan sebarkan biar kamu kehilangan pengikut. Benar. Ini. Sudahlah, aku awalnya mau kasih kamu roket kalau kamu terima hukuman dan panggil saya 1 kali. Baik, saya lakukan. Guk, 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 guk. Oh, aku bilang cukup menggonggong sekali. Kamu malah berkali-kali. Maaf, sudah habis. Kamu. Ah, Terima Kazivan, Tampamu Aku Takanter Bantu hari ini. kalau tidak hari ini aku diintimidasi wanita jahat. Wah, terkena, ada harapan. Tak masalah, itu. Apakah permintaan yang kamu janjikan sebelumnya masih berlaku? Ya, masih berlaku. Saudara Fan, Anda mengatakan. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Sungguh hal yang Jadi, artinya pembawa berita wanita melayanimu. Pembawa berita, beritahu, mau pergi atau tidak? Saya menginginkannya. Aku pun bersedia. Aku ingin kamu makan bersamaku. Oh, Saudara Fan. Jahat banget sih, yang kamu lakukan cuma ngebully aku. Itu. Besok siaran langsung karnaval. Aku tunggu kamu ya. Tidak tahu siapa sih kakak Fan dari masyarakat. Seperti orang apa ya? Hahaha. Malapetaka kecil ini buatku ringan sekali. Besok. Aku hanya perlu mengumpulkan sedikit koin di karnaval lalu bilang aku tidak ada uang. Biar dia pergi saja dariku, tidakkah malapetaka ini selesai? Hahaha. Surga, aku kembali. Kamu bilang mau pergi kemana? Kamu bilang mau kemana? Bukan, Pak Su itu. Dengarkan penjelasan saya. Xiaofeng Hida. Luar biasa, bicaranya. Ngasih hadiah ke penyiarnya jutaan. Benar-benar berani berkorban. Ini ada alasannya. Kamu gak ada kegiatan positif, nonton begituan. Itu. Aku kan juga pria normal. Kalau kamu suka, aku juga bisa pakai buat kamu lihat. Kamu bilang apa? Nggak ada apa-apa. HP kamu aku sita, besok nggak boleh kemana-mana. Jangan dong, aku. Kenapa? Setiap hari mukamu cemberut terus. Cari pacar kok menstruasi tidak teratur. Aku punya pacar, kamu gimana? Sampai cari gak ketemu laki-laki. Gak usah khawatirkan aku. Humph. Suis grec, Jean sont bon. Besok aku akan tunjukkan pacarku padamu. Bunga pohon besi mekar. Jangan sampai kaget banget. Pacarku lebih baik dari Lin Fan kamu itu. 100 kali lebih tampan, 100 kali lebih kuat, lihat saja nanti. Maksud Lin Weiwei? Jelaskan padaku. Apa yang aku katakan belum jelas? Hubungan kita berakhir di sini. Baiklah, Lin Weiwei. Sudah berkorban Pekayan, berkorban Segalanya. sekarang ingin mengusirku. Betul. Baik. Aku sudah tahu sejak lama. Aku hanya akan menjadi Lin Fan berikutnya. Males-malas ngomong sama pecundang kayak kamu. Aku harus dandan bagus untuk dapetin fan gak? Dia bisa kasih 100 roket untuk si gadis pemalu. Kelihatan sekali itu. Aku sedikit menggoda saja pasti berhasil. Gak bisa, hari ini aku harus ke acara itu untuk selesaikan tugas, gak boleh terganggu wanita itu. Teknik teleportasi, ayo. Ah,
Pelayan, lacak pergerakan Lin Fen. Aku mau lihat siapa yang berani goda pacarku. Wah, ini beneran bukan acara pesta persik? Banyak sekali wanita cantik. Tidak bisa. Tugas lebih penting. Sepertinya. Ini di sini. Kenapa tidak melihat Timo kecil? Kak Fandi. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Caca qui part. Kok kamu di sini? Datang diam-diam tanpa bilang kakakku? Bukan. Ini. Aku. Tahu kok. Laki-laki memang gak ada yang baik. Sudah dapat yang satu, masih cari yang lain. Jangan sampai bilang ke kakakmu ya. Apa? Memohon kok gak ada niat sama sekali ya? Saya juga nggak punya uang. Jadi tolong rahasiakan. Jangan bilang orang kalau aku kesini. Ngomong-ngomong, kenapa ada di sini? Nggak harus berdandan begini untuk kencankan. Jangan lihat sembarangan, dasar nakal. Pokoknya, Aku kesini cari seseorang. Orang yang kucari 100 kali lebih hebat darimu. Pergi sana. Fange. Kok belum datang sih? Yang kamu cari, bukan sosial fange, kan? Kok kamu tahu? Oh, aku tahu sekarang. Fange kan terkenal banget. Kamu yang tiap hari nonton video ngegas, pasti tahu. Aku. Gak mau ngomong sama kamu lagi. ada final karnaval. Jangan lupa pilih aku. Meskipun Kamu gak punya banyak suara. Tapi, Sédikit demi sédikit, quand lama lama jadi buki. Humph. Kenapa aku begitu sial? Susah payah ngejar wanita jalang. Ternyata jadi direktur wanita, susahnya lagi cari cewek jalang lain, ternyata adiknya direktur. Ya Tuhan, kamu pasti sedang mengerjaiku ya? Tidak benar. Jika aku dengan identitas Van Ge mendukung Su Keke, lalu memberitahunya identitas asliku, maka Suyu akan kecewa padaku dan putus denganku. Setelah Su Keke tahu kebenarannya, dia pasti juga akan membenciku. Bukankah itu untung 2 kali? Skor gandakan. Jenius. Jenius? Aku benar-benar jenius, hahaha. Para à dire. Selamat datang di lokasi final Karnaval Piala Streaming Yinyang. Hari ini, kita akan memilih Ratu Streaming Yinyang. Setiap penonton memiliki poin yang bisa diberikan kepada streamer wanita kita. Tentu saja, info terbaru menunjukkan peringkat pertama di daftar Yinyang adalah Sobat Sosial MR Fan. Akan hadir di lokasi kita. Pertarungan malam ini dijamin sangat sengit. Sekarang pertandingan dimulai. Mari kita sambut tamu kita. adik kecil, sudah masuk final masih pakai masker. Lebih baik kamu pulang saja. Apa kurang dari dia dibanding kamu? Bagaimana menurutmu? Kamu. Permisi. Hei bro, sampai mana sekarang? Ahaha, maaf ya bikin kamu ketawa. Ini bukan salahku, tapi gara-gara perempuan streamer ini. Terlalu menggoda haha. Gak apa-apa bro. Orang yang apa adanya ya. Hei, kita orang biasa cuma bisa lihat cewek-cewek streamer ini. Di belakang, cuma para penggemar setia yang paling banyak ngetop up bisa ketemu langsung. Aduh, bikin iri aja. Kalau aku ketemu mereka, pasti. Aku bakal hajar. Kamu setuju kan, ya? Bro gak perlu sampai gitu. Siapa tahu mereka juga orang biasa kayak kita. Jangan ngomongin itu deh.
Menurut kamu, siapa yang bakal menang? Saya lebih suka nomor 2. Hai bro. Kelihatan dari sini, kamu masih pemula. Saya kasih tahu ya, lihat garis karir nomor 1 itu. Itu adalah jalan menuju kemenangan. Garis akhir kemenangan. Cukup, tidak perlu dibahas, akan segera mulai. Baiklah, tidak banyak bicara. Selanjutnya mari kita sambut kontestan nomor 1 untuk menampilkan aksinya. Silakan. Belajar dari yang kecil ya. Wow. Terima kasih kepada peserta nomor 1 atas penampilan yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta nomor 2 untuk tampil. Halo semua, aku Snowy. Sebelum memulai penampilanku, aku ingin mengatakan 2 kalimat. Aku tahu. Kalian semua punya pendapat tentang aku yang tidak pernah menunjukkan wajah. Tapi alasan kenapa tidak menunjukkan wajah? Bro, orang yang bertele-tele seperti ini mana mungkin menang? Gadis ini mau melakukan apa? Hari ini aku datang ke sini. Mencari cinta sejati. Jadi, memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan identitas. Ayo, cepat mulai. Cepat mulai. Baik. Saya akan mulai sekarang. Tarian ini saya dedikasikan untuk fan Ge. Adik perempuan kedua dari Tianyu Group ternyata menari untuk kita. Menarik. Pertama. Bro, kamu terlalu ajaib. Bagaimana kamu tahu dia adalah putri kedua keluarga Su? Ini. Perasaan saja. Tapi apa? Aduh. Meski dia putri kedua keluarga Su, tapi kali ini siaran langsungnya menggunakan poin yang telah terakumulasi sebelumnya untuk voting. Poin. Iya. Lihat nomor 1, banyak pendukung utama di belakangnya. Nomor 2 membongkar identitasnya, sulit dikejar laki-laki yang mengejar. Tapi, kalau kakak misterius itu bertindak, dia bisa membalik keadaan. Wah. Kami sangat berterima kasih kepada peserta nomor 2 yang telah memberi kami penampilan yang begitu menawan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi voting hari ini. Berikan suara berharga kalian untuk peserta favorit. Voting dimulai sekarang. Orang-orang, hasilnya sudah keluar. Meski kedua peserta tampil sangat luar biasa, sayangnya hasilnya mengecewakan. Pemain nomor 2. Tertinggal dari pemain nomor 1. Jadi selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil hari ini. Tunggudulu, Semuanya ada Perubahan. Berita terbaru. Platform Yinlang, orang dengan top up terbanyak sepanjang sejarah, Social Fun, sudah ada di lokasi dan belum memberikan suara. Selanjutnya, mari beri tepuk tangan paling meriah, lampu paling terang, sambut Social Fun. Bukan sobat, kamu benar-benar luar biasa.
Bukan. Mengapa saya ketahuan? Tapi tepat. Ayo, Benci saya. sekarang mari kita sambut Paman Fen ke atas panggung untuk memberikan suara. Aigreco. Cacao. Lin Fen itu paman Fen. Bagaimana? Juga memberi hadiah banyak. Suyu tidak mungkin memberinya. Apa dia miliarder tersembunyi? Benar, dia begitu. Sebelumnya dia juga mengujiku, memberikan hadiah pada wanita lain agar aku cemburu. Lin Fan. Caca qui part. Bagaimana mungkin dia paman Fen? Bukankah aku sudah bersamanya? Malu banget. Cac. Jangan salakan aku. Kakak ipar. Tidak, Lin Fen milikku. Sekarang mari kita panggil dua peserta untuk menyampaikan dukungan mereka. Lin Fan. Aku tahu. Kamu bersikap begitu untuk membuatku kesal. Aku memaafkanmu. Kita baikan. Apa yang terjadi? Pambawa akara wanita. Ternyata mantan pacarnya. Tenang. Setelah Suke ketahui aku bukan orang idealnya, mungkin dia akan muak denganku. Cobaan ini akan selesai. Ayo, hujat aku, sindir aku, tinggalkan aku. Masih part. Tidak, Kak Fen. Tidak peduli benci kakakku padamu. Aku tetap mau menerimamu. Tolong jalin hubungan denganku. Kau bercanda ya, Tuhan? Mainnya jangan begini dong. Apa kamu bercanda? Jangan antiquant aku. Aku akan menghajar si pengganggu ini. Semu à québécois dia rebut. Aduh, ada yang lebih membuat putus asa dari ini? Aduh. Jangan lihat aku putus asa. Wow, sepertinya dua tamu kita dan Fen memiliki hubungan yang cukup menarik. Apa pilih fan? Mari kita nantikan saja. Cepat pilih. Tentu saja pilih aku. Saya bilang kalian berdua merebut suami saya saat tidak ada. Terlalu berlebihan kan? Masih ada hati nurani nggak? Gila, orang ini punya 3 cewek cantik. Aku nggak tahan lagi. Hajar dia. Ini benar-benar ujian berat, tambah satu lagi masalah. Strategi terbaik adalah melarikan diri. Kakak, Siapa bilang Lin Fen milikmu? dia sudah tidur bersamaku, jadi tentu saja dia milikku. Kamu. Jangan bertengkar, orangnya sudah kabur. Baru-baru ini, grup Su mengumumkan mereka mencari seorang pria misterius dengan imbalan besar. Wajahnya seperti ini, jika ada info. Hubungi stasiun kami. Ikut aku, cepat kejar. Cepat-cepat, kejar. Dia di sana. Kejar. Akhirnya pergi. Bukan begitu. Dua wanita itu benar-benar. Hanya karena mereka presiden, merasa hebat. Kenapa mereka terus mengejar saya? Bagaimana bisa saya menyelesaikan gerakan sulit ini? Selain itu, acara besar di kota, pasangan sempurna. Segera tayang, bintang kontroversial Jiang Zihan. Dan akan hadir juga. Iya. Kenapa aku tidak kepikiran? Bukannya mereka cari aku? Aku ikut acara cinta, pacaran sama orang biar mereka hancur. Lalu asal menggoda gadis nakal, selesai tugas. Sempurna. Tapi, siapa yang bisa aku ajak ikut acara bareng? Jiang Yu, teman main game. Buka perusahaan model. Ini adalah teman game daring yang tidak pernah ditemui oleh pemilik asli atau yang membuka perusahaan model. Pasti ada banyak gadis nakal di bawahnya ya. Saudara baik, hanya kamu yang bisa bantu aku. Saudara baik, ayah angkat, tolong.
Aku ingat kamu punya perusahaan model kecil kan? Aku butuh seorang wanita cantik untuk ikut acara Perfect Love Fair. Aku butuh seorang wanita cantik untuk ikut acara Perfect Love Fair. Alasanmu pendekatan cewek jelek banget. Bilang aja, apa permintaanmu? Yang cantik lebih baik. Skandal lebih banyak juga tidak masalah. Skandal hijau lebih banyak juga tidak masalah. Tidak masalah. Hei, sudah 5 tahun main game ini. Lin Fan belum pernah ketemu aku. Takutnya dia pikir aku ini sosok keren di luar. Tapi sebenarnya saudara baik yang pendiam. Tidak tahu kalau dia lihat Akan bereaksi seperti apa? Apakah orang ini kamu? Kalau lihat dia langsung beritahu kita, oke? Ayo pergi. Ayah angkat, sudah datang wanita yang kamu janjikan? Aku hampir mati nih. lihatlah KL belakang. Wah, cantiknya. Ayah angkat memang bisa diandalkan. Silakan duduk. Halo, kamu model yang diperkenalkan oleh Jiang Yu kan? Aku Lin Fan, bosmu. Kamu sudah pikirkan matang-matang. Aku banyak diselimuti gosip. Apa kamu bisa terima? Aku sangat bisa menerimanya. Gak ada gosip, aku malah gak mau. Iya, Apa ya? Menurutku, kecantikan dari dalam lebih penting. Tolong ikut aku ke acara kencan ini. Bu Jiang. Benarkah Anda ingin ikut program kami kali ini? Benar. kenapa? Gosipku kebanyakan jadi gak disambut? Tidak apa-apa Anda datang ke acara kami, sungguh mempesona. Tapi, Anda yakin mau bawa orang biasa ke acara kencan ini? Sutradara. Kau tidak bisa memenuhi permintaan kecilku yang ini? Oh tidak, bisa kok. Tanda tangan. Bisa tanda tangan sekarang juga? Ayo. Jumpa sutradara Wang di lokasi. Pergi dulu. Baik. Hati-hati di jalan. Apakah sutradara benar-benar ingin membiarkan Jiang Zihan, seorang bintang kontroversial, membawa orang biasa ke kompetisi? Begitulah caranya menjadi viral. Coba pikirkan. Jiang Zihan baru saja diberitakan bersama bintang besar, sekarang dia membawa orang biasa ke acara kita. Apa artinya ini? Acara ini akan booming. Sangat booming. Ayo cepat. Sebarkan berita ini. Saya ingin melihat berita ini di tempat pertama trending Weibo. Cepat. Orang berbakat, tapi tidak ada yang ditemukan. Kakak. Kak Lin Fan ada berita. Di mana? Menurut berita terpercaya, Jiang Zihan muncul lagi setelah skandal hukum, dan hadir dengan pria biasa di acara cinta. Lin Fan. Padahal Lin Fan. Kita susah payah mencarimu, kamu malah sibuk sama celek. Apalagi artis yang tersandung masalah hukum. Jadi, Kak, sekarang gimana? Si Lin Fan sengaja kesal kita. Dia memaksa kita untuk tidak terus mengejarnya. Semakin dia seperti, kita tidak bisa membiarkan. Jadi maksudmu? Daftar. Ikut acara kencan. Si Lin Fan ini. Aku sudah menembaknya. Bagaimana bisa dia menggoda orang lain? Apakah dia sengaja membuatku malu? Lin Fan, tunggu aku.
Kamu disebut Lin Weiwei. Mantan pacar Lin Fan. Kamu adalah bintang musik Wang Yuchen, tidak penting. Selama kamu mau melawan Lin Fan, kita adalah sekutu. Ingin balas dendam. Naik mobil. Lin Fan, terima kasih atas kesempatan ini. Jika bisa dekat dengan bintang musik, tidak lebih baik 100 kali dari kamu. Kenapa? Nggak mau. Aku mau. Halo teman-teman, selamat datang di acara langsung pasangan sempurna. 4 pria tampan dan 4 wanita cantik datang mencari cinta. Siapa yang akan menemukan cinta sejati dan menunjukkan momen manis di depan kamera live? Mari kita nantikan perjalanan manis ini dimulai. Tanpa basa-basi, mari kita sambut tamu-tamu kita untuk tampil. Perjalanan manis. Menurutku perjalanan neraka. Iya, kan? Menyebut penyanyi kontroversial ikut serta kali. Jiang Zihan dan gosip tentang Raja Wang sudah cukup menarik. Kabar burung bilang si kembar Su juga datang demi memperebutkan pendatang baru yang dibawa Jiang Zihan ini. Nggak mungkin, kan? Pendatang baru, sehebat apapun, bisa dibandingkan dengan 2 putra keluarga konglomerat? Mereka berdua menghabiskan banyak usaha untuk mengikuti acara ini demi mengejar kedua saudari ini. Sudah mulai. Penampilan Gemilang, pertama mari kita sambut saudari Su. Su dan Su Kiki. Kakak, kali ini Lin Fan. Pasti tidak bisa kabur. Selamat datang 2 wanita cantik, sini silakan duduk dan istirahat sebentar. Berikutnya mari kita sambut Tuan Wang Yang Tampan dan Kaya, serta Tuan Chen Yang Gemilang. Kami datang kali ini hanya untuk saudari Su. Siapa berani merebut dengan kami akan kalahkan. Hahaha, kalian berdua, silakan duduk dan istirahat sebentar di sini. SSST. Baiklah, selanjutnya inilah idola baru yang dinantikan oleh semua, bintang musik baru, Wang Yuchen. Kedatangan Raja Wang karena wanita sengsara Jiang Zihan dan orang biasa ini. Mungkin hanya tampil sesaat. Raja Wang yang tulus, kenapa bisa bertemu wanita sengsara seperti itu? Selamat datang kepada kalian berdua, silakan beristirahat sebentar. Dan kini, peserta terakhir kita, ratu populer kita, silakan masuk, Jiang Zihan. Lin Fan. Bukankah wanita sengsara? Pria muda culun di sebelahnya. Cewek licik datang. Guys, maki dia, cewek licik mati, tampil di acara. Pasti kari perhatian dari Raja Wang. Nama Lin Fan kok kedengaran familiar? Bukan yang lagi viral banget di internet, bos peringkat 1? Aku bilang, cewek cari uang ini pasti disponsori. Yuk kita serbu dia di Weibo, buat dia trending. Baiklah, semua tamu telah hadir, acara kita pun resmi dimulai. Selanjutnya, keempat pasangan tamu akan berada di sini selama seminggu. Mereka akan berinteraksi manis di depan kamera langsung. Apakah akan jadi pasangan atau berpisah? Mari kita tunggu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan segmen pertama, pengakuan cinta dari tamu pria. Kami telah menyiapkan 4 paket kamar dengan aturan yang berbeda, suite paling mewah, suite kelas atas, dan 2 suite kelas menengah. Para pria bisa mengenalkan diri atau memilih wanita yang diinginkan untuk
Mengungkapkan perasaan, tentu saja bisa memberi hadiah. Jika sukses menarik hati wanita itu, bisa mendapat hak prioritas memilih kamar. Siapa yang mau mulai duluan? Kita duluan. Suyu, aku mengejarmu selama bertahun-tahun demi hari ini. Asal kamu setuju. Bisnis keluarga kami, semua buat kamu. Aku juga. Pergi. Baiklah, tidak masalah. Kedua pria tamu kita gagal mengungkapkan perasaan. Tapi tidak apa-apa. Mari kita sambut pria tamu berikutnya. Untuk mengungkapkan perasaan. Aku ikut program ini hanya untuk membuktikan satu hal saja. Zian, kamu milikku. Hanya bisa jadi milikku. Bisa kasihku kesempatan? Tidak apa-apa. Aku akan terus berusaha. Dia cuma artis yang udah lewat masanya. Sok banget sih. Kakak naksir dia itu sudah menghargai dia. Dia pikir siapa sih? Kupikir dia cuma mau menyenangkan hati orang kaya. Lihat saja nanti. Aku tahu kalau kita masukkan gosip ini ke acara, pasti jadi bagus. Iya, meskipun ada beban, kurang efek acara. Juga layak. Mungkin ketulusan si tamu butuh waktu untuk tersentuh. Jadi selanjutnya mari kita sambut tamu pria terakhir. Nantikan penampilannya. Hari ini aku kesini hanya untuk satu orang, yaitu Jiang Zihan. Lin Fen, nggak lihat Wang Tianwang mengungkapkan perasaannya ke Jiang Zihan? Kalau Wang nggak bisa, kamu masih berani? Dia nggak berhasil, kan? Lagian, kamu yang nggak dipilih siapa yang ngomong. Kamu. Aku tahu banyak dari kalian punya pendapat tentang Zihan. Melihat dia tidak benar. Tapi menurutku, dia tidak ada yang salah. Cuma suka uang kan? Siapa sih yang nggak suka? Itu bukan alasan buat nyerang dia. Jadi, selanjutnya, hadiah yang mau aku kasih adalah Orang kaya baru. Halo. Kamu nggak kasih skoper uang kan? Begitu norak. bukan sekoper uang. Melainkan Gila, ini sinting. Di acara kencan bagi uang. Walau ada gosip buruk, Jiang Zihan tetap diva. Emang dia butuh uang segini? Kampungan. Lin Fen. Jangan pikir karena punya uang, bisa berbuat sesuka hati. Diva itu memilihmu hanya mengada-ada. Dan kamu benar-benar mengungkapkan perasaan. Akui perasaanmu, tetapi memberi hadiah norak itu lucu. Aduh.
Dia orang desa yang sangat tidak tahu diri, dan sangat tidak canggih. Apa yang Lin Fan lakukan? Siapa mengatur ini untukku? Aku tidak tahu. Sepertinya dia datang sendiri. Ini menyinggung banyak orang, rating acara kami pasti akan turun. Seharusnya aku tidak mengizinkannya tampil di acara itu. Beritahu Tuan Rumah untuk mengusirnya sekarang juga. Jumlah penonton di siaran langsung sudah melebihi 10 juta. Sutradara, apa yang kau suruh aku katakan? Haha, beritahu pada pembawa acara. Pastikan Lin Fan bersenang senang. Selamat bersenang senang. Hahaha. Tenang mari tenang dulu. Begini, mari kita serahkan keputusan pada tamu perempuan. Selanjutnya, mari kita persilakan tamu perempuan memilih pria yang diinginkan. Jika sudah memilih, silakan berdiri di belakang pria tersebut. Selanjutnya, mari kita persilakan tamu perempuan masuk. Menurut saya, Lin Fan tidak akan terpilih. Iya kan? Siapa yang akan memilih dia? Bro. Kamu kuno, jangan berkecil hati. Ada Wang Qiongwang. Kita mungkin nggak terpilih. Kumalatar Belakang. Nggak ada cara lain. Siapa suruh dia ganteng dan terkenal pula? Baiklah, mari kita persilakan tamu perempuan pertama, Lin Weiwei membuat pilihan. Siapa yang akan dia pilih? Dia memilih Wang Yuchen. Raja Qiongwang. Lihat, sudah kubilang. Yang lainnya mungkin nggak bakal dipilih. Kita istirahat aja, lihat kesempatan di acara berikutnya. Selamat Raja Tianwang berhasil berpasangan. Selanjutnya, kita panggil peserta kedua, wanita. Suyu, untuk memilih. Siapa yang akan dia pilih? Secara teori, masih ada kesempatan buatku. Ya. Pasti pilih aku. Dia memilih Lin. Lin Fan. Kenapa dia? Bagaimana mungkin? Kenapa kamu pilih dia, Xia Yue? Apakah aku berunding denganmu untuk memutuskan? Tak terduga. Sekarang, mari kita sambut tamu wanita ketiga, nona kedua dari keluarga Su, Su Keke. Siapa yang akan dia pilih? Dia juga memilih Lin Fan. Aku pasti sudah gila. Mari kita sambut tamu terakhir, Jiang Zihan, diva kita. Apa pilihannya? Apa ya? Aku juga pilih. Lin Fan. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Aku tidak bermimpikan, 3 wanita cantik. Semua pilih si norak itu. Dunia ini benar-benar gila, gila sekali. Sutradara, penonton kita sudah melebihi 30 juta. Luar biasa. Lin Fan ini benar-benar jenius dalam siaran langsung. Astaga. Awalnya aku tidak mau pilih dia, tidak menyangka Lin Fan adalah jenius sejak lahir. Begitu banyak tamu wanita. Hanya memilih satu peserta pria. Ani. Kenapa kamu diam? Cepat jelaskan. Wah, acara pasangan sempurna kita sudah diadakan begitu banyak kali. Tapi ini benar-benar pertama kalinya menemui situasi seperti ini. Jadi, pilihan kembali ke tangan peserta pria, Tuan Lin Fan. Pilihan kita kembali ke tangan peserta pria, Tuan Lin Fan. Aku, dia. Tuan Lin Fan. Pilihan Anda adalah. Wah, gimana bisa jadi begini? Lin Fan, cepat bilang deh, kamu pilih siapa? Kalau kamu salah pilih, kita nggak akan maafin kamu. Ini. Nggak nyangka. Ternyata kamu cukup licik ya. Bro Fan.
Ini. Selesaikan tugas, pilih yang jelek, pilih Jiang Zihan. Aku pilih Jiang Zihan. Jangan bercanda, Lin Fen tidak pilih si nona besar tapi pilih bintang gosip. Selera tuan kayak susah ditebak. Mungkin memang suka gaya seperti itu. Semua tenang. Selamat untuk Lin Fen dan Jiang Zihan yang berhasil berpasangan dan mendapatkan suite premium. Harap tunggu sebentar. Acara berikutnya lebih seru. Lin Fen, tunggu saja kamu. Bagus sekali, Lin Fen. Aku ingat kamu sekarang. Lin Fen, kali ini kamu benar-benar bikin marah. Lihat saja bagaimana kamu mengatasinya. Han, ayo pergi. Jelaskan tentang dua wanita itu. Baru masuk kamar aku. Aku cuma ingin selesaikan tugas, siapa yang kusakiti? Ya. Tempat ini lumayan bagus ya. Walau capek, tetap sepadan. Biasa aja. Lagi ngapain? Kirim pesan ke Kak Jiang. Tunggu sebentar. Terima kasih, Kak Jiang. Teman yang kamu cari bisa diandalkan. Kamu. Apa kamu? Aku. Aduh, aku. Lupa matikan ponsel. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku bersemangat ya. Ah, malas ngobrol. Aku mandi dulu, ya. Tunggu, kita masih harus ikut acara. Ini. Nggak ngerti. Kenapa Kak Jiang belum balas pesanku ya? Pasti sedang sibuk ya? Selamat datang kembali di acara kami. Malam ini, acara khusus untuk kalian. Dari hati ke hati di kolam renang hotel. Nanti, kita akan mematikan semua lampu, dan para tamu akan berpasangan dan turun ke kolam. Di kolam renang hotel, ada sebuah hati misterius, batu safir biru. Konon siapa yang bisa mengambil batu safir misterius ini, dan memberikan kepada orang yang dicintai, akan mendapatkan cinta sejati. Tampa berpanjang lebar, akar kita akan dimulai. Silakan para tamu, mulai undian kalian secara berurutan. Semoga sukses, Wang Tianwang. Semoga Jiang Tianho. Baiklah, selanjutnya kami undang para tamu yang mendapatkan bola nomor 1, silakan maju. Ini pasti acara yang diatur oleh kru, luar biasa. ya benar. Siapa tahu. Jiang Zihan memprovokasi raja. Sekarang saatnya untuk pengakuan cinta sejati. Saudara. Jangan sedih, hanya topi hijau, pakailah jika harus. Astaga, kau. Ekspresimu kenapa gitu? Wah, jangan-jangan kali ini tugasku bisa langsung selesai. Siapa tahu Jiang Zihan diterima pemimpin grup itu. Kalau begitu aku berhasil, ya kan? Enggak, aku cuma... Terlalu sedih. Selamat atas keberhasilan kalian berdua membentuk tim. Sekarang, silakan masuk ke kolam renang kami. Semangat. Ada masalah, cepat selamatkan. Kau baik-baik saja? Raja terluka. Wanita jahat. Ingin memaksa raja menyerah. Raja tidak setuju, dia jadi marah dan menyerang. Adu. Betul. Harus menghukum berat. Hukum pelaku berat. Tenang dulu semua, jangan panik.
Masalah ini, kami pasti akan memberi kalian penjelasan yang memuaskan. Sekarang, Mari kita tanya. Situasi orang yang Ah, Wang Xianwang, APA 7 Anya Terjadi? aku sudah berusaha keras. Mencari cinta sejatinya. Dia malah merampasnya dan melukaiku begini. Lihat ini. Jiang Zihan. Kamu berlebihan, berani melukai orang. Ja, Mengungkapkan perasaan tidak dihukum mati. Lukanya dibuat dia sendiri. Jia. Mencoba menjelekkan saya. Kamu lucu, Wang Tianwang. Siapa Yong? Memfitnah kamu? Lihat diri sendiri, layak enggak? Sebelumnya kamu naik daun dengan menunggangi nama Tianwang, sekarang malah kamu lukai dia. Saya ingin tanya ke semua orang, bagaimana dengan orang seperti ini? Boykot, boykot, boykot. Tidak ada yang percaya sama saya. Benarkah? Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Kamu. Sudah tahu identitasku. Apa? Tidak, bukan api-api. Aku percaya padamu karena berhati baik, Lin Fan. Bukti jelas, kamu membela dia. Dengan bukti ini, kamu tahu siapa yang kamu lindungi? Seniman bermasalah banyak skandal. Tidak percaya? Tanyakan pada semua orang. Kalian sebenarnya percaya siapa? Tianwang. Tapi gimana, itu cuma pendapat satu pihak. Lagi pula kalian gak punya bukti. Lin Fan. Pengawas hampir datang. Kamu. Kamu sebaiknya jangan. Benar, cepat pergi. Kalian gak ngerti apa-apa. Sekarang saya dukung dia, nanti saya bisa berubah lagi, menuduh dia. Kalian pasti akan tidur denganku dan membenciku. Saya menyelesaikan ketiga kesulitan tersebut sekaligus, hahaha. Ternyata. Dari awal sampai akhir. Hanya kamu yang percaya padaku. Sudah malam, orangnya sudah datang. Anda pasti Zhang Zian. Seseorang menuduh Anda sengaja melukai orang lain. Benarkah itu? Tidak benar. Zihan, meskipun aku bisa memaafkanmu, kamu sudah keterlaluan kali ini. Aku harus mengambil tindakan hukum. Jiang Zihan, kenapa kamu keras kepala? Waktunya telah tiba. Maafkan aku, adikku. Sabar dulu ya, tunggu kekuatan nagaku pulih. Semua ini tidak akan jadi masalah. Aku mau melapor. Aku mau melapor. Aku punya bukti di sini. Buktikan bahwa Wang Yuchen Dan perusahaannya menggunakan cara kasar untuk memfitnahku. memaksaku menyerah. Apa? Ini tidak mungkin. Diam. Diam. Bu Jiang, pikirkan baik-baik. Apa yang Anda katakan? Semua harus punya bukti. Jiang Zihan, apa masih keras kepala? Iya, lebih baik mengaku saja. Diam. Bukti di sini. Yong Sia Pegon ini adalah alat perekam kecil. Di dalamnya ada semua kata yang Wang Yuchen ucapkan saat mengancam saya. Bagaimana? Masih belum setuju? Apa kamu lupa terakhir kali saya fitnah kamu, hingga sekarang kamu masih jadi seniman tercela? Kalau tidak menyerahkan saham, jangan salahkan saya kalau setelah keluar dari sini kamu hidup susah mati tak bisa. Benar. Tidak. Dia berbohong. Saya tidak bicara. Pak Wang, tolong ikut kami. Bukan saya. Bukan saya. Hei, pelan-pelan dong. Nona Jiang Zihan, bagaimana perasaan Anda setelah membersihkan reputasi buruk dan menjadi bintang teratas? Saat ini, saya hanya ingin bicara dengan satu orang. Lin Fan. Kamu mau jadi pacarku nggak? Kamu. Perkenalkan secara resmi. Saya Jiang Zihan, Quechua Nu Entertainment Ltd. Dan juga kamu teman baik yang tak jumpa 5 tahun. Tidak. Kenapa?
Bertemu teman baik. Kok jadi bingung? Sekarang harusnya kau datang bilang, "Bro, kamu wangi sekali." Ini. Kenapa? Atau kamu pikir aku, Jiang Zihan, tidak sebanding denganmu? Lin Zikaya. Bukan, aku hanya. Aku ada sedikit urusan di rumah, aku pergi dulu ya. Menurutmu, apakah aku akan seperti saudara perempuan keluarga Su dan membiarkanmu pergi dengan mudah? Ada wartawan. Lin Fan. Kenapa lagi belum selesai? Ya Tuhan, kau main-main denganku ya. Hanya bercanda, cuma bercanda. Kamu ini anak durhaka kok belum pulang juga. Pak Li sudah menunggumu setengah hari. Pak Li. Bukan, kamu siapa? Apa soal Pak Li? Itu, Pak Li yang kamu mau tunangan. Hei, kamu ini, masa suara ayah sendiri gak dikenali, mau berbuat masalah? Ayah. Aku malah kakekmu. Pak Li. Maaf ya, saya kurang mengawas. Lihat, saya telepon dia sekarang, ya. Tanpa susu. Cuma pernikahan politik. Asal besok nikah. Gila. Bukan. Saya cuma telepon saja. Gak perlu sampai disambar petir ya. Tanah. Orangnya mana? Hahaha. Tuan Koi. Ada APA. Apa yang bisa terjadi? Lihat apakah aku baik-baik saja. Kenapa ada petir menyambar aku? Jangan khawatir, Tuan. Biarkan aku selidiki dulu. Aduh, Yang Mulia Koi. Ada masalah besar. 3 ujianmu belum selesai. Dewa senior, lalu marah. Ini baru permulaan. Jika tidak selesai, kamu bisa hilang dan mati. apa yang harus dilakukan? Jangan panik, Yang Mulia. Dua senior. Sudah memberi perintah, penampilan aslimu sebagai kucing gemuk, ada ujian cinta. Jika kamu bisa membantunya, itu bisa diampuni sebagai kesalahanmu, bisa membawamu kembali ke surga. Lalui, cinta rumit Tubuh asli ini punya ikatan pernikahan dengan keluarga Li. Dulu Dewa Bulan keliru menyusun pasangan. Masalah ini, jika kamu bisa memutuskannya, itu prestasi besar. Baik. Aku terima. Tapi masih ada lagi. Sang dewa berkata, Tubuh aslimu belum lepas dari cinta, tambah lagi hutang cinta, kamu juga harus menyelesaikannya. bukan, itu juga ya, bukan yang aku mau. Ini, Ini bisa dibilang kecelakaan kerja. ini, Bukan urusan saya lagi, saya permisi. hahaha. Masalah cinta keluarga Li. Aku berpura-pura dulu. Setuju dengan pernikahan ini. Putuskan harapan untukku. Lalu cari alasan. Agar keluarga Li membenciku dan menceraikanku. Bukankah itu sekali jalan dua tujuan, ya? Aku memang koi tercerdas. Hei, Kak Lin Fan, kemana kamu pergi? Kami bertiga sudah mencarimu lama, ayo kembali. Kami janji tidak akan marah padamu lagi. jangan mencariku lagi. Besok aku menikah, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Menikah. Hei, kamu ngomong apa? Dia tutup teleponnya. Kakak kalian mau kemana? Menculik pengantin. Kamu. Anak nakal, kamu pergi kemana? Kenapa pulang telat? Apa kamu tahu? Hampir bikin ayahmu jantung kambuh. Omongannya berima ya.
Kamu. Lin Fan, aku cuma mau kasih tahu bahwa pernikahan besok tetap berlangsung. Aku beri kamu kesempatan. Jangan uji kesabaranku. Betul, abang, waktu kamu kejar-kejar Kak Wewen. Cari pengganti mirip kakak. Lin Weiwei, mejar 3 tahun, Kak Wewen setuju. Kamu nikahi buat bawa hoki keluarga. Kenapa masih ragu-ragu sih? Baiklah, aku setuju, tapi. Tidak ada tapi-tapian. Kamu tidak punya hak menawar denganku. Kalau bukan demi kakek. Aku tidak akan terima. Wah, pantesan ini juga dianggap bencana. Wanita ini memang sombong ya. Jangan khawatir, aku pasti bantu kamu, biar dia dapat pelajaran. Tidak disangka. Aku juga bisa merasakan malam pertama. Lihat dirimu itu, begitu tidak berguna. Jadi menantu pun sepenting itu buatmu. Kalau bukan karena keluarga Li yang ngotot minta kamu jadi menantu buat buang sial, kamu, seumur hidup, nggak akan dapat kesempatan sebagus ini. Ayah, jangan ngomong. Hari ini hari bahagia kakak. Kak, Aku tahu kamu sangat tapi jangan terlalu bersemangat. Biar turun dulu. Sesuai kebiasaan, dia pasti memberi tip kalau aku turun. Jangan terburu-buru. Yakinlah. Aku yakin aku akan mengacaukannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyelesaikan cobaanku ini? Saudara, kamu boleh turun dari bus sekarang. Kakak, turun dari bus. Kakak, banyak banget yang nunggu. Buruan turun dari bus, bro. Turun. Jangan malu-maluin di sini. Meski aku ini suami masuk. Dapat hadiah turun mobil. Mana hadiah mobilku? Yang Bro, Orang mau hadiah apa? Cepat turun. Lin Fan, jangan nggak tahu diri. Wen bisa suka kesempatan untukmu, kalau bukan karena kamu gigih. selama bertahun-tahun, keluarga kami. Tidak akan memberi kesempatan ini. Kalau begitu kalian cari orang lain, kamu swear, naik mobil, pulang. Bukankah kamu mau hadiah turun? Mau berapa? Shushu. Pergi ambilkan 8 juta tunai untuknya. Hai. Bukan. Yang aku mau tidak banyak, aku hanya ingin 888 juta. 888. Kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kamu bilang aku tidak tahu Berarti kamu menghina keluarga Li, beranikah kamu? Aku menantu keluarga Li, menghina aku adalah menghina keluarga Li. Kamu datang ke pernikahan, berani menghina keluarga Li, orang seperti kamu layak duduk di sini? Kasih tahu semuanya. Tidak beri aku 888 juta, mobil ini tidak akan bergerak. Siapapun yang mencoba tidak akan berhasil. 8.888.000, layak? Kamu bilang mau kasih atau enggak? Quasi. Wen, nggak ada contoh sebelumnya, dia lelaki dewasa. Minta hadiah turun mobil? Bukan gadis murni, nggak bisa. Masuk keluarga saja minta. Nggak ada aturan seperti ini. Paman kedua. Segalanya demi kesehatan kakek. Berapapun dia minta, aku kasih. Tuan Lin, bisa minta nomor rekening? Transfer ke rekening bank, 8.888.000. Waduh. Beneran ngasih ya? Dunia orang kaya memang susah dimengerti. Lin Fan. Sekarang. Bisa turun dari mobil kan? Halo semuanya, aku adalah Lin Fan. Kesini gantikan aku. Kenapa masih bengong? Begini lebih baik. Baju kamu kurang pas nih. Ini pakaian siu. Dipakai waktu pertunangan. Nikah harus pakai gaun, tak ada yang mengajarkanmu dari keluarga Li? Hal kecil begini masih perlu aku khawatirkan. Kalian keluar dulu.
Sebenarnya kamu mau apa? Jangan salahkan tidak mengingatkanmu, jika terus bikin masalah tidak ada keuntungan. Cuma akan bikin orang-orang ingin menyerangmu. Kamutidak Mazukakal. Masih menyalahkan aku datang, kamu mau ganti atau tidak? Kalau tidak, itu masalah keluarga Li. Kalau aku tidak ganti, kenapa? Kalau tidak ganti, aku akan menabrakkan diri. Bikin kamu jadi terkenal. Besok berita headline adalah, anak gadis keluarga Li membuat suami meninggal, hati kejam bikin orang takut. Berita ini saja sudah bikin heboh. Lin Fan. Kamu ini cari mati ya? Lin Fan, kamu ini cari mati ya? Iya, begitulah. Ceraikan aku. Cepat. Tukar tidak. Tidak. Ini juga bisa ditahan. Kamu kura-kura ninja ya? Mawar sekolah tetap mawar sekolah, pakai gaun pengantin cantik sekali. Lin Fan, perlu aku ingatkan, kita hanya menikah dalam nama saja. Camus en Gap diri Camus Eba. Semua ingin mencicipi. Kamu, jangan terlalu serius padaku. Katak ingin makan angsa. Kata orang jelek mau orang cantik. Adieu. Bilang aku yang jelek, kau. Cepatan, nanti keburu kamu sendiri yang naik ke panggung. Berikut mari sambut pasangan pengantin yang baru. Tapi harus diakui meski kelakuannya jelek, penampilannya lumayan. Terima kasih semua karena hadir di pernikahan putri saya dengan Tuan Lin. Terima kasih. Nona Li, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lin yang tampan dan gagah ini dan menjalani hidup bersamanya? Aku tidak mau. Lin Fan, apa kamu bikin repot lagi? Menurutku, mahar ini masih agak kurang. Kamu harus datang lagi. 10 Rolls-Royce cukup, Lin Fan. Aku sudah bersabar denganmu. Sejak turun dari mobil, kamu meminta mahar sebanyak. Kamu menyulitkanku. Apa yang kamu inginkan? Jongans à la con aku. Aku memberikan kesempatan ini karena ingin menghibur kakekku. Kalau bukan karena bersedia menikahimu, siapa lagi yang mau kamu? Kami bersedia. Nona besar dari grup Suyu. Dia pakai jas, kan? Datang pakai gaun pengantin rebut pernikahan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kenapa putri kedua dari grup Su juga datang? Dia itu pembawa acara paling terkenal sekarang, kenapa dia juga pakai gaun pengantin? Gila. Bintang Jiang Zihan juga datang. Sejak Raja Hiburan jatuh, Jiang Zihan jadi bintang utama di negara ini. Apa dia juga suka Lin Fan, menantu keluarga? Ada apa ini? Kamu tidak mau, kami mau. Kamu tidak mau, kami mau. Biaya persiapan pernikahan kali ini. Terima kasih Nona Lin atas persiapan. Sekarang, silakan. Kamu, Lin Fan. Ternyata kamu sudah merencanakan ini sebelumnya. Tunggu sajaku. Kalian kok bisa kesini? Kenapa, kita gak boleh datang? Iya, kamu bikin kita susah cari. Kurangin omong kosong. Langsung ikat dan bawa pulang. Hukum keluarga. Ini. Aku pergi. Hai. Kekuatan sihirku kemana? Tuan, surga bilang Anda selesaikan ujian cinta.
tanpa bencana alam, tapi terlibat terlalu banyak utang cinta, diberi waktu 100 tahun di dunia fana untuk menyelesaikan utang cinta, lalu menghadapi 9 ujian lagi. Baru bisa kembali ke surga. Ini. Aku pergi, jangan lari.